Nah, hari ini kita akan masuk ke series yang baru dan seriesnya judulnya adalah Bible Series Book of Proverbs ya. Atau dengan kata lain ini sebenarnya series tentang hikmat yang diambil dari kitab Amsal, dan karena kita judulnya adalah Bible Series, jadi kalau setiap kali teman-teman nanti ngelihat ada informasi atau keterangan kecil Bible Series di situ, berarti kita akan go through Bible ya, dari pasal ke pasal berikutnya. Nah, karena kalau kita go through Bible dari pasal ke pasal berikutnya, tentunya kan akan banyak sekali. Makanya, Koko nggak masukin semuanya di sini, di slide ini, tapi kita akan melakukan Bible plan, ya. Kita akan baca Alkitab satu hari satu pasal untuk kitab Amsal selama kurang lebih 32 hari. Nanti di akhir Koko akan share link Bible plan-nya. Jadi nanti semua teman-teman Koko ajak untuk baca, karena selama 3-4 minggu ke depan kita akan membahas tentang kitab Amsal ini. Jadi Koko berharap waktu kalian mendengarkan firman Tuhan nanti, kalian sudah baca apa yang tertulis ya. Karena kita baca satu hari satu pasal selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kita akan fokus di kitab Amsal bulan ini, karena kita percaya kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan sedikit konteks kenapa Raja Salomo menulis hal ini, karena suatu kali ketika dia menggantikan Daud, ayahnya, dia suatu malam dapat mimpi dari Tuhan, dan Tuhan tanya, apa yang kamu mau? Ya, apa sih yang kamu mau? Dan di situ Salomo nggak minta dia jadi semakin kaya, dia nggak minta untuk nyawa musuhnya dihabisi, ya, dan dia juga nggak minta supaya dia semakin terkenal. Tapi malam itu yang dia minta sama Tuhan adalah, Tuhan berikan hikmat supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar ini. Lihat ya, permintaan dia tidak bersentral pada dirinya. Waktu dia berdoa, dia minta sesuatu dari Tuhan supaya hidupnya bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan karena permintaan itu, kalian tahu, Salomo dapat wisdom seperti yang dia minta, plus bonus-bonusnya, yaitu kekayaan, famous, bahkan didamaikan dengan musuh-musuhnya. Karena pada saat itu nggak ada yang lebih hebat dari kerajaan Salomo. Jadi di situ pun tercatat Salomo menjadi raja yang paling berhikmat, dan sebelum dia belum pernah ada raja sepintar ini, seberhikmat ini, dan sesudah dia pun tidak ada lagi. Nah, karena itu dia menuliskan beberapa kitab. Salah satunya kitab Pengkhotbah dan juga kitab Amsal. Nah, kita akan lihat hal-hal penting yang ditulis oleh Salomo di kitab ini. Dan selama kita go through kitab Amsal ini, kita akan mendengar istilah take away. Take away itu bukan kita mau pesan makan terus mau dine in atau take away. Take away aja mas, bukan ya. Tapi take away itu artinya a main point or key message to be learned or understood from something experienced or observed. Jadi karena ada begitu banyak yang dibahas di kitab Amsal ini, Koko sudah bikin summary ya, beberapa take away, ada 8. Anyway, Koko biasa khotbah nggak pernah poinnya itu 8 ya, paling banyak 3 gitu ya. Kalau terpaksa banget 4, kalau bisa 2. Tapi karena ini Bible series dan kita go through the Bible, ada banyak banget yang kita bisa ambil. Tapi tentunya nggak mungkin semua kita akan ingat. So minimal kalian ambil 1 atau 2 take away dari semua yang kalian dengar hari ini. Ya, dari 8 take away yang kalian dengar hari ini, ambil 1 atau 2 yang paling relevan dengan kebutuhan kalian. Dan saya percaya itu akan jadi life hacks buat kalian. Life hacks itu cenderung memudahkan hidup. Jadi kalau kalian tahu dan belajar hikmat dari Tuhan melalui Salomo, kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. So, there will be several main point or key message yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita langsung mulai aja. Amsal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya langsung ke kalimat yang di bold saja ya. Within this saying will be found the revelation of wisdom. Melalui perkataan-perkataan di kitab ini, kalian akan ketemu pewahyuan hikmat. Ya, wisdom, revelation of wisdom, and the impartation of spiritual understanding. Nah, ini yang saya mau bold, yang saya mau tekankan. Jadi selama kita belajar series ini, saya percaya ini nggak cuma transfer knowledge, tapi ini juga sebuah impartasi. Amin.
Impartation of spiritual understanding. Impartasi itu nggak berhenti di sini. Impartasi itu masuk sampai ke sini. Amin. Kalau knowledge dia akan berhenti di pikiran, tapi impartasi dia akan menyentuh jiwa dan memimpin roh kita. Use them. Gunakan revelation of wisdom ini, gunakan impartasi rohani ini sebagai kunci untuk membuka treasure. Treasure itu tempat harta karun yang di dalamnya ada kebenaran-kebenaran sejati. Yang mau boleh katakan amin. So that's why yuk kita langsung aja. Nah, salah satunya juga ini bagian masih dalam introduction kitab Amsal. These proverbs will give you great skill. Jadi ternyata pelajaran-pelajaran di kitab ini akan memberikan kamu great skill, kemampuan yang hebat to teach the immature and make them wise. Untuk membuat orang-orang yang belum dewasa dan menjadikan mereka bijaksana. Dan yang saya suka adalah line yang terakhir, to give youth the understanding of their design and destiny. Untuk memberikan pengertian kepada anak-anak muda tentang desain mereka dan destiny mereka. Desain itu bicara tentang siapa kamu di hadapan Tuhan, destiny itu bicara tentang apa tujuan hidup kamu. Jadi dalam hidup ini, dua hal ini sebenarnya yang sangat penting. Waktu kita hidup, kita harus mengerti siapa diri kita, dan yang kedua, apa tujuan kita ada di dunia ini. Dan ternyata dua pertanyaan itu bisa kita temukan di dalam kitab Amsal ini. Nah, yang pertama, Proverbs 1 ayat 7, kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fool despise wisdom and discipline. Jadi untuk mengawalinya, Salomo tuh langsung bilang gini, kalau kalian benar-benar pengen jadi orang berhikmat, mulailah dengan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Atau menjadi orang yang menghormati Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi kalau kita mau jadi orang yang berhikmat, jadilah orang yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Koko ingat waktu itu, waktu masih SD ya, ada satu pelajaran agama, dan pelajaran itu mention ayat ini. Dan untuk memberikan konteks sekali lagi, Koko ini bukan orang yang pinter, IQ juga nggak tinggi ya, bahkan sangat lemah di dalam matematika atau hitung-hitungan. Jadi kalau zaman itu ya, pas lagi ujian, teman-teman tuh pasti bisa nebak siapa yang keluar terakhir. Kalau itu ujian matematika, pasti Koko. Dan keluar terakhir itu bukan berarti Koko sangat teliti dan mendapat nilai yang bagus ya. Udah keluar terakhir, salah juga gitu ya. Nilainya juga nggak bagus-bagus amat. Dan Koko makanya lebih suka hafalan dibandingkan hitungan. Tapi ya balik lagi, sesuka-sukanya hafalan juga nilainya nggak yang tinggi-tinggi banget. Nah, jadi di zaman itu waktu kita ngelihat teman-teman kita yang pada pinter-pinter, itu rasanya jadi bikin minder. Nah, tapi Koko ingat di salah satu pelajaran agama, guru agamanya menyebutkan ayat ini, dan waktu itu Koko juga nggak ngerti siapa yang nulis kitab Amsal ini, Koko nggak tahu, apa tujuannya juga Koko nggak ngerti, tapi Koko pegang ayat ini. Karena di sini dikatakan, untuk orang mau memiliki ilmu, kalau orang mau punya hikmat, itu dimulai dengan memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir kalau hari ini kamu ngerasa kamu nggak sepinter orang-orang kebanyakan. Seringkali kita berusaha catch up with them, tapi juga gagal. Ya, ternyata kunci untuk menuju hikmat itu adalah memulai dengan memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan. Biasanya kalau kita menghormati seseorang, saking menghormatinya kita, sikap kita akan berubah. Ya, sebagai contoh, kalau kita di tempat bekerja, kita lagi santai di tempat kerja, bos belum datang, mungkin kita pasang lagu kenceng-kenceng atau taruh headset atau earphone di kuping sambil nyanyi-nyanyi, ngemil, ya kan? Ketawa, hahaha, hihi, terus tiba-tiba masuklah si bos dari pintu. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti kita secara otomatis kita akan mengubah attitude kita. Minimal, apalagi kalau bos kita udah pernah bilang, enggak, saya nggak mau ada yang sambil kerja dengar-dengar lagu ya, manggilnya susah, gitu ya. Pasti kita langsung melepaskan semua hal yang membuat bos kita tuh nggak suka, ya kan?
Jadi rasa hormat kita atau rasa takut kita akan mengubah attitude kita saat kehadirannya ada di tengah-tengah kita. Langsung, oh iya deh, nggak boleh, ngemil dulu, simpen, rapiin semuanya. Gitu ya. Itu sebuah contoh rasa hormat dan takut ya. Tapi takut di sini sebenarnya bukan ketakutan, tapi lebih kepada rasa hormat. Nah, kalau kita mau jadi orang berhikmat, mulailah dengan menjadi orang yang menghormati hadirat Tuhan. Dan itu terlihat pada saat kamu membaca Alkitab, itu terlihat pada saat tidak ada orang di sekeliling kamu dan ada pilihan untuk berdosa atau enggak. Karena salah satu definisi dari takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Sekali lagi, salah satu definisi dari takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Jadi coba lihat hidup kita. Kalau kamu kejar jadi orang pintar, kamu kalah sama orang yang berhikmat. Kalian tahu apa bedanya? Orang pintar dia mungkin punya knowledge, tapi orang berhikmat tahu mengaplikasikan knowledge menjadi problem solver. Biasanya orang berhikmat, dia bukan orang yang terpintar, tapi di tengah masalah sedang terjadi, si orang pintar belum tentu bisa menemukan solusinya. Tapi orang berhikmat tahu kapan dia harus menyampaikan pendapatnya, kapan dia harus diam, ya, kapan dia harus bertindak. Salah satu contoh paling nyata yang Salomo lakukan adalah waktu itu dihadapkan sama dia dua perempuan. Dua perempuan ini ceritanya gini, dua-duanya tuh sama-sama punya anak di malam yang sama. Terus mereka tinggal bersama dan salah satu dari anak mereka ini meninggal. Ya. Jadi akhirnya si ibu yang jahat ya, yang anaknya meninggal mengambil anak dari si ibu yang satu lagi. Terus dia bilang gini, "Enggak, ini anak saya." Terus si ibu aslinya juga bilang dong, "Enggak loh, ini anak saya." Akhirnya mereka berebut, gak ada yang bisa pecahin kasus itu, sampai akhirnya dibawalah case ini kepada Raja Salomo. Terus waktu itu kalian tahu apa yang Raja Salomo lakukan? Sekali lagi, problem solving, oke? Saat orang juga bingung, gimana ya? Yang satu ngaku, yang satu juga. Akhirnya Raja Salomo sepertinya reckless nih, tapi dia sebenarnya berhikmat. Dia bilang gini, "Oke, kalau gitu ambil pedang, kita bagi dua aja nih bayi. Ya, kita bunuh aja, bagi dua, ambil satu, ambil satu." Terus langsunglah ibu yang benar langsung bilang gini, "Jangan Raja, kalau gitu kasih aja sama perempuan itu. Lebih baik anakku hidup." Langsung rajanya bilang gini, "Oke, berarti bayi ini punya ibu ini." Oke, karena si ibu yang satu lagi, "Iya benar, bagi dua aja, potong, aku bagian kakinya," gitu ya. Dia bagian kepalanya. Enggak, itu enggak ada di Alkitab. Cuman intinya, itu dibagi dua aja, yang satu setuju, bayinya dibagi dua, yang satu enggak. Malah satu lagi bilang, "Yaudah kasih aja ke dia, lebih baik anaknya hidup daripada anaknya mati." Dan dari situ Salomo hikmatnya itu terdengar di mana-mana. Wah, hebat banget nih raja. Kok bisa ya dia solve problem yang rumit banget? Padahal di kerajaan itu biasanya banyak penasehat, orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang bijaksana. Tapi nggak semua orang bijaksana bisa memberikan problem solving di tengah masalah. Nah, saya berdoa gini, setiap anak Shine, perhatikan ya, biarlah kita jadi orang berhikmat di marketplace. Amin. Waktu ada masalah terjadi, biarlah bos kita atau orang-orang di sekitar kita justru tanya sama kita, "Gimana menurut lo? You are not the smartest person in the room, but you are the wisest one." Karena roh Allah ada atas kamu. Amin. Dan waktu orang ini bisa dengar hikmat, dan hikmat itu ternyata menyelesaikan masalah, kita jadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi untuk punya hikmat itu, you need to start with your heart posture with God. Sikap hati kepada Tuhan yang menghormati Tuhan. Sekali lagi, salah satu definisi menghormati Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Jadi menjauhi ya, bukan seberapa dekat aku bisa sama dosa. Segini masih oke nggak Tuhan? Kalau ini boleh nggak ya? Masih boleh nggak di Tuhan? Nggak kayak gitu. Orang yang takut akan Tuhan, kalau bisa dia jauh-jauh. Dia nggak akan how far is too far. Misalkan ini fine line-nya gitu ya, itu dosa, ini enggak. Kalau orang takut akan Tuhan, ya dia jauh-jauh. Dia nggak akan bare minimum sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan boleh nggak ya? Sekali-sekali. Nggak kayak gitu, ngerti ya? Dia akan benar-benar menjaga hidupnya. Ini nyenengin Tuhan nggak ya? Kalau enggak, aku nggak mau. Tapi teman-temanku semua kayak gitu. Tapi kalau Tuhan nggak senang, ya udah. I will drag away myself from that line. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi yang pertama takeaway-nya adalah rasa hormat kepada Tuhan adalah permulaan untuk memperoleh hikmat. Oke? Jadi kalau kita mau jadi berkat,
penuh dengan hikmat dari Allah, you can start with your heart posture, fear of the Lord. Rasa takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Nah, yang berikutnya, Amsal 1 ayat 10, 14 sampai 15. When peer pressure compels you to go with the crowd. Waktu kamu punya teman-teman nih, peer, tapi memberikan pressure kepada kamu untuk pergi bersama dengan crowd. Crowd tuh orang yang banyak, orang ramai. Dan menginvite kamu untuk melakukan dosa, you must simply say no. Sekali lagi ya, kalau ada teman-teman kita nih yang ngajak kita ngelakuin sebuah hal yang kita tahu itu berdosa, atau baik lagi mendekati garis dosa, you must simply say no. Karena orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Enggak lah, kita nggak ngapa-ngapain di situ, udah seru-seruan aja. Kamu main-main sama garis itu. Ya, memang ada resiko besar. Nah, kayak disebut peer pressure. Ada pressure. Kalau kamu nolak, kemungkinan kamu nggak akan diajak lagi. Kalau kamu nolak, kemungkinan kamu nggak punya teman lagi. Kalau kamu nolak, kemungkinan nih satu circle di kantor kamu akan, ih aneh banget loh, freak loh, gue nggak mau temenan lama lu lagi. Pak Pendeta, ya, Bu Pendeta, ya gitu ya. Pokoknya mereka akan ngerasa kita, susah lah sama dia. But again, lebih baik ya, kamu ada di sisinya Tuhan daripada kamu melawan Tuhan. Amin. Lebih baik kamu ada di sisi Tuhan. Kalau satu dunia ini musuhin kamu, tapi Tuhan ada di sisi kamu, at the end, kamu tetap menang. Tapi kalau kamu melawan Tuhan, who can help you? Siapa yang bisa tolong kamu? Kita semua ini binasa tanpa Dia. Oke? Bahkan di satu ayat lain bilang begini, the Lord offer His friendship to the godly. Gak apa-apa deh kalau kamu kehilangan teman. Kamu gak akan jadi lonely kok. Karena Tuhan menawarkan pertemanan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Dia memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Kalian tahu waktu Abraham sama Lot itu kan ke Sodom dan Gomora. Abraham ini dikasih tahu perjanjian. Apa yang Tuhan mau lakukan, yang Dia rencanakan, disampaikan kepada seorang sahabat. Karena Abraham takut akan Tuhan. Makanya pada saat Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan datang ke Abraham dan bilang, kamu lihat itu, kota itu? Aku mau musnahin tuh. Karena di situ melakukan banyak kejijikan dan berdosa banget. Lalu di situ Abraham berusaha menego. Cuma teman yang bisa lakuin itu. Benar gak? Kalau Abraham gak dalam posisi as a friend of God, I am a friend of God, dia gak mungkin punya privilege untuk nego, ngerti ya? Kalau dia hamba, ya udah terserah. Aku bisa apa? Kalau kamu mau musnahin lah. Tapi karena sahabat, dia bisa nego. Kalau ada 50 orang benar, boleh nggak? Jangan dihancurin. 40? Oke. 30? 20? Sekali lagi please. 10. Oke, aku nggak hancurin. Bisa nego. Kenapa? Temen. Dan Tuhan nggak sembarangan berteman. Makanya kita jangan sembarangan berteman. Tuhan cuma berteman sama orang-orang yang takut akan Dia. Dan sama orang-orang yang takut akan Dia, yang Dia anggap sahabat, Dia akan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya, planning-planningnya, rencana-rencananya. Amin. So back again, choose to be in His side. Okay? When there is a peer pressure, even itu crowd ya, bahkan itu orang rame, kayaknya semua ngelakuin kok. Kayaknya bodoh sendiri kalau aku nggak ngelakuin ini. Ini invitation untuk berdosa dan aku sendiri nggak ngelakuin. Wah, konyol banget. My son refused to go with them. Anakku, tolaklah untuk pergi dengan mereka. Stay away from them. Amin. Again, ini nggak populer. Kamu mungkin dimusuhin, tapi daripada kamu bermusuhan dengan Tuhan, lebih baik kamu dimusuhin dunia ini. Ada lebih bijaksana untuk menolak ajakan berdosa dan menjaga jarak dari pertemanan yang tidak sehat. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya, sekali lagi, pada saat kamu menolak menjaga jarak dengan pertemanan semacam ini, Tuhan menawarkan pertemanan dengannya. Nah, yang berikutnya, Amsal 2 ayat 2 sampai 5. Tune your ears to wisdom. Condongkan telinga kamu atau setting nih telinga kamu ke arah hikmat. Berkonsentrasilah untuk memperoleh pengertian. Cry out, berserulah untuk kamu dapat pewahyuan, mintalah supaya kamu mengerti. Cari seperti kamu cari perak dan
Cari seperti kamu mencari harta yang tersembunyi. Then you will understand what it means to fear the Lord. Artinya begini, semakin kita jadi orang yang mencintai hikmat, ya, kita justru akan semakin punya rasa takut akan Tuhan. Dan ini ada kaitannya dengan satu teologi yang namanya finely tuned, ya. Jadi kemarin ceritanya Koko tuh ada tugas kuliah. Terus salah satu teman Koko ini presentasinya bagus banget dan dia cerita soal ini. Finely tuned tuh artinya gini. Kalian nanti juga bisa search di internet. Artinya ini biasanya argumen yang muncul saat berdebat dengan seorang ateis atau kumpulan orang ateis. Kan orang ateis selalu bilang nggak ada Tuhan. Bumi ini, semesta ini adanya karena Big Bang, bram gitu, tiba-tiba langsung jadilah semuanya. Nah, terus dia bilang gini, kamu perhatiin deh, waktu orang-orang berhikmat mencari tahu, mempelajari semesta, jarak bumi, jarak matahari, jarak bulan, gaya gravitasi, mereka akhirnya menemukan sesuatu. Mereka belajar bahwa ternyata semua yang ada di tatanan semesta ini diset atau diatur sedemikian rupa, se-exact mungkin, supaya mendatangkan kebaikan untuk manusia. Dan rasanya terlalu random untuk itu semua bisa terjadi dengan sendirinya. Dia bilang begini, jarak matahari sama bumi itu tepat sekali, just right katanya. Kalau terlalu dekat bumi sama matahari, kita akan terbakar. Kalau terlalu jauh, bumi ini akan freezing. Ya, kok bisa tepat ya antara matahari sama si bumi? Seakan-akan ada yang ngukur dan tahu, wah nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sini. Aku tetapin batasnya di sini. Kamu nggak boleh kemana-mana, ngerti ya? Terus gaya gravitasi juga diukur kok bisa tepat. Karena kalau gaya gravitasi nilainya lebih kecil, kita semua melayang. Ya, tapi kalau gaya gravitasinya lebih berat sedikit dari yang normal yang sekarang kita ada, maka kita semua nih jalannya susah setengah mati. Bentar. Iya kan? Ayo mari kita memuji Tuhan. Gitu ya. Angkat tanganmu. Gitu ya. Berat banget tuh. Bahkan kalau gaya gravitasinya semakin besar, kemungkinan kita malah tersedot ke bumi ini. Lihat ya, seakan-akan waktu orang-orang pintar ini mulai mencari dan mempelajari semesta ini, mereka menyadari ada desainer di balik semua ini. Ada arranger di balik semua ini. Ada orang-orang yang mendesain. Ini nggak terjadi begitu kebetulan. Bahkan jarak bulan sama bumi, kalau terlalu dekat, banjir terjadi di mana-mana. Kalau terlalu jauh, akan ada ekosistem lautan yang mati, hilang, punah. So, there is somebody behind this universe setting up everything just finely tuned. Persis, pas banget, cocok banget. Dan itu buat mereka akhirnya gini, mereka akhirnya menyadari ini nggak mungkin terjadi begitu aja. Pasti ada pribadi di balik semua ini. Dan akhirnya orang-orang yang menemukan ini, mereka jadi punya rasa takut akan Tuhan. Jadi semakin orang berhikmat, mereka justru semakin respect sama Tuhan. Amin. Mereka semakin menyadari, wow, dunia ini ternyata masterpiece-nya Tuhan. Now I know, nggak mungkin nggak ada Tuhan. Kalau teori Big Bang itu ibaratnya gini. Kalian tahu Steve Jobs waktu bikin iPhone, dia kan nggak gini kan, lempengan-lempengan aluminium gitu ya, terus dia lempar, jebret terus jadi handphone. Wuh, nggak kayak gitu kan? Dia research dulu, dia ukur dulu, dia cari tahu apa kebutuhan customer-customernya. Ada sesuatu, ada tangan yang membuatnya persis sesuai dengan kebutuhan. Gak langsung terjadi begitu aja. Demikian juga setiap kita. Amin. Demikian juga dunia ini. Makanya take away yang berikutnya adalah semakin kita mengejar hikmat, semakin kita akan menemukan Tuhan. Semakin kita gak bisa menyangkali kalau Tuhan itu ada. Dan semakin kamu menemukan Tuhan, semakin bertambah hikmatmu. Amin. Nah, kita lihat yang berikutnya. Amsal 3 ayat 5-12. Jadi tadi Amsal 1, Amsal 2. Ada banyak sebenarnya, tapi nggak mungkin semuanya kita bahas. Jadi Koko sum up beberapa yang Koko rasa relevan dengan teman-teman di youth. Tadi pagi di GC juga ada 7 takeaway. Tapi itu juga ada yang berbeda dengan apa yang dibagiin di youth ini. Nah, trust in the Lord with all your, do not depend on your own understanding. Nah, baca sama-sama yang di bold. 1, 2, 3. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take.
Kenapa dipakai kata path? Karena ada beberapa definisi sebenarnya. Ada street, ada road, tapi yang dipakai bahasa aslinya adalah path. Path itu artinya jalan setapak. Dan jalan setapak nggak dilaluin dengan mobil, tapi dengan berjalan kaki. Jalan setapak artinya kamu hanya bisa melihat langkah demi langkah. Nah, di sini dikatakan begini, carilah kehendak Tuhan dalam segala hal yang kamu lakukan. Kamu bekerja, coba tanya, Tuhan, apa kehendakmu untuk pekerjaanku ini? Kamu membangun sebuah relationship, tanya Tuhan, apa kehendakmu dalam hubungan ini? Dan waktu kamu mencari Tuhan dalam segala hal yang kamu lakukan, He will show you which path to take. Kamu gak perlu buang-buang waktu, try and error, dan ternyata salah gitu ya. Buang waktu, coba lagi. Kamu gak perlu buang waktu karena Tuhan kita mau banget kok nolongin kita menjalani hidup ini. But you need to seek His will in all you do. Makanya kenapa kita baca Alkitab dan doa, dan kalau Tuhan suruh itu kita lakukan, bukan supaya Tuhan yang untung, tapi supaya kita yang diberkati. Waktu kita baca Alkitab, mencari Dia dalam segala hal yang kita lakukan, we will find, we will see, ya, which path to take. Dan waktu kita bilang path, artinya kamu akan dikasih selangkah. Waktu kamu udah ambil langkah kamu, Tuhan kasih tahu langkah berikutnya. Banyak orang pengennya, Tuhan aku cari Tuhan ya, kasih tahu semuanya, gitu ya, sampai masa depanku, 20 tahun ke depan. Tuhan tidak seperti itu, ya. Firman Tuhan bilang gini, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalian tahu pelita? Pelita itu bukan senter. Senter kalian bisa spotlight jauh ke ujung. Pelita itu hanya untuk menerangi sekeliling aja. Jadi kalau kamu udah sampai sini, oke, kamu akan tahu next step-nya. Tapi kamu nggak tahu 10 step ke depan itu ada apa. Makanya seek His will in all you do, in every step that you take. Tuhan, sekarang gimana? Tuhan, sekarang gimana? Belajarlah sebuah gaya hidup untuk selalu bergantung sama Tuhan dan tidak pada pengertianmu sendiri. Amin. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Dan kamu gak akan pernah menyesal melakukan hal itu. Do not be impressed with your own wisdom. Nah, ini ada menarik banget nih. Dari kalimat which path to take ke don't be impressed with your own wisdom. Seperti ada sebuah kisi-kisi bahwa kamu, waktu kamu jalani sesuai dengan jalur yang ditunjukkan Tuhan, kamu akan berhasil. Tapi waktu kamu berhasil, don't be impressed with your own wisdom. Amin. Jadi waktu kau baca ayat ini, kau ngerasa kayak, oh oke, waktu kamu jalanin path dari Tuhan, pasti di situ ada blessingnya Tuhan, ya kan? Dan for sure kamu akan be blessed, kamu akan diberkati. Makanya langsung dikasih warning nih, nanti ya kalau udah diberkati nih, udah berhasil ya, don't be impressed with your own wisdom. Jangan pikir itu karena kamu hebat gitu. Jangan, instead, fear the Lord and turn away from evil. Nah, kenapa kata-katanya kayak gitu? Jangan merasa itu karena kamu berhikmat, tapi takut akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Karena biasa kalau orang udah sukses, dia punya uang, dia mulai main-main sama dosa. Makanya di situ langsung dikasih warning. Ingat ya, bukan karena kamu loh, kamu sampai di situ. Dan kalau kamu dalam keadaan diberkati, jangan pakai berkat itu untuk main-main dengan dosa. Dengar ya, jangan pakai berkat dari Tuhan untuk menyakiti hati Tuhan. Amin. Fear the Lord, turn away from evil. Jauhilah kejahatan. Then you will have healing for your body. Dengan kata lain, kalau kamu main-main sama dosa, you will have disease in your body. And strength for your bones. Ya, kamu akan terima kekuatan dari tubuhmu. Dan ditambah lagi, kalau gitu hartanya jangan dipakai untuk melakukan dosa, tapi pakailah untuk memuliakan Tuhan. Honor the Lord with your wealth and with the best part. Amen. The best part of everything you produce. Pakai blessing dari Tuhan itu, kan kamu berhasil juga karena dia tunjukin jalannya. Nah, kalau kamu berhasil, jangan pakai untuk berbuat dosa, jangan merasa sok impressed by your own wisdom, tapi pakailah untuk kemuliaan Tuhan. The best part of your life should given to God. Nah, terus tiba-tiba ayat ini muncul. Ini masih sambungan. Aneh banget, tiba-tiba sekarang Tuhan bilang gini, apabila Tuhan menghajar engkau. Dengan kata lain gini, ada orang yang at the end tetap gak mau dengerin Tuhan. Dia cari Tuhan, dia berhasil, terus dia main-main sama dosa. Dia main-main sama dosa. Ya. Nah, pada saat itu terjadi, kalau Tuhan hajar,
terimalah itu sebagai suatu peringatan dan jangan hatimu kesal terhadap didikannya itu. Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Didikan Tuhan itu tanda cinta. Amin. Mencari kehendaknya, menemukan jalannya. Didikan itu tanda cinta. Jadi di ayat tadi aja ya, itu sebuah perjalanan. Oke, do not trust with your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Aku akan kasih jalan ya. Waktu kamu berhasil, do not be impressed with your own wisdom. Stay away from evil. Fear the Lord. Takut akan Tuhan. Kalau enggak penyakit akan datang. Tapi banyak orang akhirnya memutuskan melanggar pagar yang diberikan. Kalau itu terjadi dan Tuhan menghajar engkau, itu karena Dia cinta. Amin. Kembalilah, bertobatlah. Dia selalu akan menerima kita. Dan didikan itu justru tanda kita sedang diperlakukan sebagai anak. Karena Koko sama Ci Angel punya anak. Ngapain Koko ngendidik anak tetangga, ya kan? Ya memang kita pernah punya tetangga tuh yang iseng banget gitu. Ada aja deh. Kan kita di rumah tuh nggak ada pagar, dia juga nggak ada pagar. Tapi jadi kadang-kadang dia suka masuk ke halaman rumah gitu ya, halaman rumah kita. Ada rumah dia di seberang. Terus dia ambil apalah barang yang ada di situ, dia mainin, ambil sepeda. Tapi kan bukan Koko yang perlu ngedidik dia, ya kan? Itu bagian dari orang tuanya. Kalau Tobi yang nyebrang gitu terus ngambil sepeda orang, siap-siap, ya kan? Nah, jadi balik lagi, kita akan mendidik orang-orang yang memang kita cintai dan kita anggap sebagai anak. Jadi kalau kamu dididik Tuhan, jangan kesel, justru bersyukur. Kalian tahu gak sih kalau mama di rumah marah, lebih mending daripada mama di rumah diam, ya kan? Kalau mama udah diam nih, seminggu gak ngomong, perasaan gue gak enak nih. Ma marah dong, ya. Karena kalau dia udah diam, udah selalu dah. Nah, itu lebih mengerikan daripada dia bawel. Ya kurang lebih kayak gitu, oke? Nah, terus berikutnya, why would you withhold payment on your debt? Nah, tiba-tiba ganti topik guys. Hikmat yang lain nih, why would you withhold payment on your debt? Kenapa kamu menahan bayaran untuk hutangmu? Dengar baik, kalau ada di sini yang berhutang, jangan menahan untuk bayar apa yang jadi kewajiban kita. Katakan amin. Why would you withhold payment on your debt when you have the ability to pay? Kalaupun kita nggak punya ability untuk melunasinya, belajarlah untuk mencicilnya. Ya, jangan sampai nih hutang kita tuh masih ada, terus kita pergi Jepang, gitu ya. Terus kita pergi ke jalan-jalan gitu, yang ngelihatnya, yang pernah punya dihutangi, sakit bro, gitu ya. Sakit itu rasanya. Withhold payment on your debt when you have the ability to pay. Just do it, katanya. Lakukan, bayar kewajiban kita. Jangan gara-gara itu sama teman, kamu nggak bayar-bayar. Giliran itu sama pinjol karena kamu takut digangguin, kamu bayar. Karena bank ngejar kamu, diteleponin terus, kamu bayar. Giliran sama temen, kan dia nggak nelfonin gua terus nih. Udahlah, semoga dia lupa gitu ya. Jangan kayak begitu. Kalau kamu justru bayar, kamu orang berhikmat. Justru di kitab Mazmur dibilang orang yang berhutang tapi tidak mengembalikan itu kayak orang fasik. Gak perlu jadi orang gak kenal Tuhan. Berutang gak bayar, udah masuk kategori orang fasik. Yang mengerti boleh katakan amin. When your friend comes to ask you for a favor, why would you say perhaps tomorrow? Kalau ada orang yang minta tolong sama kamu, kenapa kamu bilang, ya mungkin besok. Padahal kamu punya uang di situ, di dalam dompetmu. Help him today. Nah, ini another things nih. Kalau kamu bagian yang berhutang, kamu harus bayar. Tapi kalau kamu hari ini orang yang didatengin, terus dimintain tolong. Kalau memang kamu bisa dan punya ability untuk membantu dia, ya bantulah sesuai dengan kapasitas. Perhatikan, sesuai dengan kapasitas. When you have the money right there in your pocket. Jadi jangan bilang begini, aku mau bantuin kamu. Tapi kita nggak punya ability, akhir-akhirnya kita minjem lagi sama orang untuk bantuin orang. Padahal itu bukan uang kita, ngerti ya? Ujung-ujungnya kita nggak bisa beneran bantu, karena kita pun akhirnya berhutang sama orang lain. Makanya wisdomnya ada lagi nih, selesaikan kewajiban hutang kita. Orang yang melakukan ini, orang yang berhikmat.
Ada orang pinter belum tentu juga menyadari hal ini. Ada orang yang hebat belum tentu menyadari hal ini. Mereka bisa punya hutang dan mereka nggak bayar. Tapi ada orang berhikmat, kalau dia berhutang, dia pasti selesaikan kewajibannya. Dan kalau dia harus membantu orang, dia nggak akan mengorbankan orang lain, ngerti ya? Dia akan bantu sesuai kapasitasnya. Kalau dia nggak bisa bantu, atau misalkan kapasitas dia bantu, dari 100% yang mau diminta, cuma bisa 10%, ya bantulah sesuai dengan kapasitasmu 10%. Nggak usah impress other, aku bantu semuanya, 100%. Ujungnya 90%-nya kita minjem orang. Kita cuma pakai 10% dari kita. That is not wise, amen. Dan aku berdoa kalian nggak perlu ikut kelas finance untuk belajar hal ini. Kalian cukup baca kitab Amsal, amen, dan melakukannya. Kalian nggak perlu punya gelar apa tuh? CFO ya, CFP, Financial Planner dan lain-lainnya untuk belajar hal ini. Kamu bisa melakukannya. Karena punya gelar, lagi ya, orang pintar belum tentu berhikmat. Orang yang title-nya banyak belum tentu berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu apa kata Tuhan dan melakukannya. Amsal 4 ayat 23 dan 24. So above all, guard the affection of your heart. Bahasa Indonesia gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Guard the affection of your heart. Jagain hati kamu nih. Karena itu akan mempengaruhi all that you are. Itu akan mempengaruhi hidupmu, dirimu. Pay attention to the welfare of your innermost being. Perhatikan banget apa yang terjadi dalam manusia yang ada di dalam dirimu. Karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Hindari kata-kata bohong, hindari kata-kata sok-sokan atau sikap sok-sokan. Be free from using perverse word atau kata yang menyesatkan. Ya, kita nggak bahas panjang di situ, tapi yang Koko mau tekanin adalah gini. Dunia bilang follow your heart. Kita bilang guard your heart. Follow your heart bicara tentang perasaan. Perasaan kamu penting dan Tuhan pun merasakan apa yang kamu rasakan. Tuhan pun punya emotion. Ya, tapi dia tidak hidup based on his emotion. Dia nggak ambil keputusan based on his emotion. Karena kalau dia ambil keputusan based on his emotion, di Taman Getsemani itu dia akan bilang, Tuhan, nggak kuat aku, nggak kuat, nggak mau gitu ya. Mengerikan, ya kan? Tapi di situ dia bilang begini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Secara emotion dia hatinya nggak siap, nggak kuat menghadapi hukuman yang terlalu berat untuk menanggung dosa manusia. Tapi dia tahu, I need to guard my heart. Karena perasaanku seperti ini bukan berarti aku harus ikutin. Aku harus ikutin apa kata Tuhan dan menjaga hatiku, perasaanku supaya dia tidak memimpin hidupku. Yang mengerti katakan amin. Kalian sendiri nggak akan senang punya teman yang mood-moodan atau moody. Yang hidupnya tuh dipimpin perasaan banget. Kita mau temenan sama orang kayak begini, kita akan was-was. Kita nggak tahu moodnya hari ini gimana. Kalau lagi happy, puji Tuhan. Tapi kalau dia lagi nggak happy, sedangkan kalian punya trip pergi ke Barelang Jembatan 6. Rasanya tuh Jembatan 1 mau putar balik lagi, tau nggak? Ya, karena udah nggak enak itu vibe-nya. Moodnya udah nggak enak nih. Kenapa? Nggak tahu. Udahlah, nggak usah nanya-nanya. Kan kita mau pergi gue. Ngerti ya? Kan nggak enak ya. Terus kalau kamu jadi bos, kamu mau mempekerjakan karyawan, tapi karyawanmu dipimpin perasaan. Demen nggak sih? Bos, aku nggak pengen lah ditambah-tambah kerjaan. Yang bos siapa ini? Gitu ya. Kok dia yang ngatur? Karena dia nggak suka, dia nggak pengen, lagi nggak suka, lagi nggak mau. Dia bisa, itu tuh nggak kayak gitu. Kalau kamu hidup follow your heart seperti apa kata dunia, perasaanmu akan mengantarkan kamu ke tempat yang kamu nggak suka. Dan akhirnya akan membuat kamu menyesal. Makanya hikmat dari Tuhan lewat Salomo bilang gini, guard your heart. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Jagalah hatimu untuk selalu tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Hatiku pengen nih pacaran sama dia. Tapi firman Tuhan belum waktunya. Tundukkan perasaanmu sama kebenaran firman Tuhan. Bukan ngikutin perasaanmu, tapi ikutin apa kata Tuhan dan tundukkan perasaanmu di bawah kebenaran Tuhan. Dia mengerti katakan amin? Focus on your innermost being than your doing. Focus on your being than your doing. Being itu siapa kamu, doing itu apa yang kamu lakukan. Banyak kita fokus melakukan sesuatu,
supaya kita menjadi sesuatu. Sebenarnya fokus yang pertama adalah bukan apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu di hadapan Tuhan. Kalau kamu melihat diri kamu sebagai orang yang gagal, lihat deh, dari 10 hal yang kamu lakukan, 9-nya gagal. Kalau kamu lihat diri kamu sebagai orang yang gagal, aku mah gagal, aku mah gak bisa sih. Kamu selalu blame diri kamu, aku mah gagal, aku mah orang gagal, aku mah orang gagal, aku mah gak bisa. Lihat deh, dari 10, sekalipun itu gampang loh. Tapi karena kamu udah lihat dirimu gagal, output dari hidupmu adalah perbuatan-perbuatan kegagalan. Tapi kalau kamu lihat dirimu sudah diampuni, dibenarkan, maka dari hidupmu akan melahirkan perbuatan-perbuatan kebenaran. Amin. Jadi kalau kamu mau hidup benar, jangan fokus apa yang gak boleh nih, apa yang boleh nih. Fokuslah siapa kamu di hadapan Tuhan. Amin. Your innermost being. Siapa kamu di hadapan Tuhan, it will affects the stream of your life. Ya, itu akan menjadi aliran kehidupan dari hidupmu. Dan ini takeaway yang ke-6. Sabar, 2 lagi, oke? Terus, nah ini dia nih. Boleh minta pemusik, Daniel? Enggak ada hubungannya Daniel sama ayat ini guys ya. Pokoknya cuma panggil dia buat nemenin aja. Nah, ini ayat tentang, gini ya, menariknya kitab Amsal ini sering mempersonifikasikan hikmat dengan sebutan Lady Wisdom. Lady Wisdom. Jadi hikmat ini seakan-akan dianggap Salomo itu sebagai seorang perempuan dan manusia gitu. Tapi di dalam kitab Amsal ini seringkali dibentrokkan dengan immoral woman. Karena di kitab ini seringkali Salomo tuh menuliskan kamu mesti hati-hati sama orang-orang yang akan membawa kamu jatuh dalam dosa perzinahan. Ya, di sini disebutnya perempuan nakal, prostitut, bersinah dan lain sebagainya. Perhatikan ya, apa yang terjadi? Mulutnya semanis madu, kata-katanya memikat hati, tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan. Dengar baik. Ini kan perempuan nakal, prostitut. Mungkin kita di sini, enggak lah, mana jauh. Tahu enggak? Itu ujungnya. Kamu tahu awalnya apa? Pornografi. Itu ujungnya. Awalnya apa? Pornografi. Kalau kamu bilang kamu nggak kayak gitu, tapi hari ini kamu hidup jatuh bangun dalam pornografi, hikmat ini akan menyelamatkan kamu. Karena waktu kamu nggak pernah beresin dosa, di mana kamu jatuh terus dalam area dosa seksual, baik pornografi atau pacaran nggak kudus atau apapun namanya, maka itu akan terus ngelit kamu ke skala dosa yang lebih besar. Dan waktu akhirnya kamu jatuh ke skala dosa yang semakin besar, lihat ya, waktu kamu merasa itu hal yang kamu nikmati, ujungnya adalah yang tertinggal sama sekali nggak ada kebahagiaan, hanya pahit dan penderitaan. Pahit itu di sini dan penderitaan. Baik lagi kalau kamu udah pahit, your innermost being kamu udah pahit, yang keluar dari hidupmu juga hal-hal yang pahit. Kalau your innermost beingnya udah menderita, yang keluar output hidupmu adalah menderita. So stay away from that sin. Jauh-jauh dari dosa itu. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati, jalan yang ditempuhnya menuju kepada maut. Ia tidak tetap pada jalan yang menuju hidup, tanpa diketahuinya ia telah menyimpang. Sebab itu, nih Salomo ngomong gini, anak-anak, dengarkanlah kata-kataku, janganlah mengabaikannya. Jauhilah wanita yang demikian. In other words, jauhilah dosa seksual. Katakan amin. Jauhilah. Jauhilah berarti bukan main-main, seberapa dekat aku boleh. Kalau pacaran pegang tangan, pegang kepala, pegang dompet. Bukan soal seberapa jauh kamu bisa berpacaran. Yang di sini dimention adalah jauhilah dosa seksual. Amin. Bukan how far is too far. Where is the line of the sin? Kalau di sini masih boleh kan? Di sini masih boleh kan? Jauh-jauh. Kalau buat kamu nonton film yang ada adegan ciuman aja udah bikin kamu konslet, nggak usah nonton. Itu namanya menjauhi yang jahat. Ya, mengerti, katakan amin. Ya. Karena Koko pernah ada di dosa itu. Koko tahu kelihatannya nggak apa-apa tuh. Tapi pada saat semua orang udah pulang, ya, teman-teman kita yang ngajak kita tadi ngobrolin hal-hal yang porno dan lain sebagainya, pas kita sendirian, iblisnya muncul dan mencoba menarik kita untuk jatuh dalam dosa seksual. Coba imajinasiin lebih parah lagi. Makanya jauhilah. Karena kalau kalian tahu, dalam dosa seksual ada yang namanya
no turning back point ya. Point of no turning back. Itu ibaratnya gini. Ini bukit, tiba-tiba di sini ada turunan, dan habis itu kamu jatuh ke jurang. Dan selalu dikasih tahu, make your stand right here. Kalau kamu berjalan dan merasa, nggak apa-apa nih, kayaknya masih bisa. Terus kamu udah di area yang landai, kamu akan jatuh. Dan kamu nggak bisa balik lagi. Yang tersisa hanyalah pahit dan penderitaan. So if you wise enough today, and you know exactly you have a struggle in sexual sin, make decision today, stay away. Amin. Jauhilah. Di kitab lain di perjanjian baru dibilang begini, run from sexual sin. Run from sexual sin. Satu-satunya dosa yang gak dihadapin adalah dosa seksual. Setan kamu lawan deh. Enyah kau iblis, lari dia. Tapi dosa seksual kamu yang harus lari. Lari ke hadirat Tuhan, lari menjauhi dosa. Yang mengerti katakan amin. Lari ke komunitas yang akan menjaga kamu, bukan toxic community yang bikin kamu justru makin jatuh dalam dosa itu. Stay away from that crowd. Yusuf digoda Potifar. Yusuf tuh kurang penuh roh apa? Dia penuh dengan roh Allah. Allah menyertai dia sehingga apa saja yang dia perbuat berhasil. Tapi waktu dia ketemu sama istri Potifar dan digoda dengan dosa seksual, dia lari. Amin. Makanya kita semua juga sama. Kalau kamu gak punya struggle dalam hal ini, praise the Lord. Tapi kalau kamu punya struggle dalam hal ini, please run from sexual sin. Kamu lihat ini konsekuensinya. Kalau engkau bergaul dengan dosa itu, engkau akan kehilangan kehormatanmu. No one will respect you. Kalau mereka udah lihat, oh ternyata kamu ternyata dosa begini ya. Mungkin kawanan Kristen community akan menerima kamu, but most of the society akan menghakimi kamu. Dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu. Artinya dari masa muda, kamu udah gak punya semangat untuk menatap masa depan. Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain. Ya, karena kalau orang akhirnya jatuh dalam dosa ini, blessing dari Tuhan tuh pasti bocor. Dan hasil jeripayahmu menjadi milik orang yang tidak kau kenal. Akhirnya engkau akan mengeluh. Dan ini yang paling mengerikan. Apabila badanmu habis dimakan penyakit. Ini ditulis sebelum Yesus lahir. Berarti 2000 tahun lebih sebelum hari ini kita kenal ada virus yang namanya HIV, AIDS, dan penyakit menular seks lainnya. Sebelum itu ada, Tuhan sudah kasih hikmat sama Salomo. Jangan, karena nanti ada penyakit di balik dosa itu. Keren banget kan Tuhan kita. Dan itu yang membuat kita tuh harusnya jangan sampai kita tuh tunggu menyesal baru kita tinggalkan dosa seksual. Nanti kita akan ngomong kayak gini, kenapa aku membenci nasihat? Coba aku dengerin khotbah itu yang aku dengar di komunitas ini. Coba aku terbuka sama leaderku dan ngomong kalau aku punya kelemahan di sini. Kenapa sih aku benci dinasihati? Kenapa aku sih nggak mau ditegur gitu? Aku selalu menghindari ditegur. Aku nggak mau dengarkan guru-guruku dan nggak mau menuruti mereka. Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat. Semengerikan itu konsekuensi dosa. Dan lihat, itu udah dikasih tahu sama Salomo jauh sebelum hari ini. Dan sampai hari ini skala dosa ini semakin mengerikan. Zaman itu pornografi itu belum ada. Ya, mereka belum pakai sosial media. Jadi mereka di situ mereka sebutnya adalah perempuan nakal, orang-orang yang prostitut, rumah-rumah untuk persinahan dan lain sebagainya. Tapi hari ini even lebih mengerikan lagi. Kamu gak harus pergi ke tempat itu, kamu bisa jatuh dalam dosa. Online pun kamu bisa jatuh dalam dosa. Daripada kita gak pernah bahas ini di gereja, mending kamu dengar hari ini, amin. Kamu gak perlu cari info di luar, gimana ya tentang dosa seksual. The church teach you about this from God wisdom, amin. Gereja ngajarin, gereja udah kasih tahu. So make your stand right here, okay? Stay away, run. Kalau kamu mau lari menghindari dosa, larilah ke hadirat Tuhan. Karena dosa gak bisa ada di hadirat Tuhan, amin. Larilah ke hadirat Tuhan. Karena dosa gak bisa ngejar kamu ke sana. Dia paling cuma bisa mengintimidasi kamu dari luar, tapi dia gak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah habitat kekudusan. Di situ kudus. No one can touch you, even sin. Larilah dari dosa seksual, jangan tunggu menyesal. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Larilah dari dosa seksual, jangan tunggu menyesal. Yang terakhir, when you are feeling lazy, you like
gak mau lakukan apapun, come and learn a lesson from this tale of the tiny ant. Ya, kalau kamu lagi rasa malas, kalau kamu pemalas gitu ya, you lazy bones katanya, come and learn from the example of the ant and enter into wisdom. Lihat semut dan pelajarilah sesuatu. Hikmat itu akan mengalir dalam hidupmu. Semut itu gak punya bos. The ants have no chief, no boss, no manager. No one has tell them what to do. Tapi kamu akan melihat semut itu terus bekerja, preparing for winter. Jadi si semut ini bekerja bukan karena disuruh, tapi karena dia sadar dia harus prepare masa depannya. Kita yang males seringkali kita tuh menjustifikasi atau memberikan excuses karena sebenarnya kita nggak peduli sama masa depan kita. Kalau kita nggak peduli sama masa depan kita dengan bersikap malas hari ini, who should care for your future? Kenapa orang lain harus peduli sama masa depanmu? Kalau kamu sendiri nggak peduli sama masa depanmu, siapa bilang kok aku nggak peduli? Males, tau nggak? Kalau kita tuh males, itu tanda kita nggak peduli sama masa depan kita. If you keep nodding off and thinking, I will do it later. Ya nantilah. And say to yourself, I will just sit back a while and take it easy. Bentar lagi. Sebentar lagi ya. Ya nanti aku tobat bentar lagi. Ya aku mulai baca Alkitab nanti bentar lagi. Santai dulu lah. I will do it later. Just watch how the future unfold. Jadi seakan-akan kamu bisa lihat masa depan dari apa yang terjadi di masa kini. By making excuses, you will learn what it means to go without. Kamu akan belajar kalau punya banyak alasan. Kamu akan belajar kalau akhirnya kamu gak bawa apa-apa. Dan kemiskinan akan datang seperti bandit. Oleh karena itu, gambaran masa depanmu dapat dilihat dari kerajinanmu hari ini. This is God's wisdom. Amin. Di sini gak ditekankan balik lagi kamu harus jadi orang nomor 1. Kamu jadi orang kaya. Enggak. Yang ditekanin adalah jadilah orang yang rajin. Kalau kamu lihat kamu dirimu malas hari ini, gimana orang mau yakin punya masa depan sama kamu? Oleh karena itu, make sure that you make yourself diligent. Amin. Tuhan kita pun sangat rajin. Amin. Dia melakukan, sebelum dia melayani, dia juga menjadi tukang kayu. Dia mengerjakan, before he builds people, he builds things. Ya kan? Dia rajin, dia mengerjakan banyak hal. Karena gini, kalau orang rajin, dia nggak punya waktu untuk membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Tapi kalau kamu males nih, kamu kebanyakan lihat Instagram, kamu jadi banding-bandingin terus. Wah enak ya, kok bisa dia buat itu ya? Kok bisa di sini bikin gini? Gue juga bisa. Bentar lagi lah. Akhirnya begitu terus, dan kita nggak ngapa-ngapain. Stay away. Kalau kamu rajin, kamu nggak punya waktu ngomongin orang. Kalau kamu rajin, kamu gak punya waktu bandingin hidupmu sama orang lain. Karena waktumu akan habis untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. So, we gonna close. Ini adalah Bible plan-nya. Nanti kita akan share ini juga di Instagram shine_hauge. Nanti please bisa tungguin atau langsung klik link di bio. Di situ akan ada di bagian bawah ya, 32 hari, 32 days with Book of Prophet. Sebenarnya ada 31 pasal di kitab Amsal, tapi di plan ini day 1-nya itu lebih ke introduction. Ya, ada video bahkan dari Bible Project yang sangat bagus sekali. Jadi Koko pilih yang ini deh supaya bisa membantu. Ada renungannya juga, tapi renungannya all in English. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu sulit, kita bisa belajar dan baca juga. Dan menariknya hari ini tanggal berapa? Tanggal 1. Jadi kita bisa mulai even today. Ya, Amsal 1 itu jumlahnya hanya 33 ayat saja ya, Amsal 1. Jadi satu hari satu pasal untuk jadi lebih berhikmat, kenapa enggak? Amin. Dan sebagai summary, this is the 8 takeaway. Mungkin gak semuanya relevan, but at least ambil 1 atau 2 yang bisa membantu kamu. Rasa hormat pada Tuhan adalah permulaan untuk memperoleh hikmat. Perlu jadi orang berhikmat, jadilah takut akan Tuhan. Bijaksana untuk menolak ajakan berdosa dan menjaga jarak dari pertemanan yang tidak sehat. Karena Tuhan membenci orang-orang yang berbuat jahat, tapi menawarkan persahabatan untuk mereka yang takut akan Tuhan. Jadi jangan takut
kehilangan teman, Tuhan bersedia menjadi temanmu. Semakin kita mengejar hikmat, ingat ya, finely tune yang tadi itu. Alam semesta ini, orang-orang berhikmat akhirnya menemukan ada pribadi yang mengarrange dunia ini sehingga segala sesuatunya just right, tepat sekali. Dan itu membuat mereka jadi takut akan Tuhan, karena mereka tahu semua ini gak terjadi secara otomatis. There is someone behind this universe, making all things new, making all things in the right amount of distance and so on. Jadi semakin kita mengejar hikmat, justru kita makin ketemu Tuhan. Mencari kehendaknya, seek His will in all you do. He will show you which path to take. Path itu jalan setapak, bukan jalan tol. Selangkah Tuhan kasih lagi, selangkah Tuhan tunjukin lagi. Kalau kamu dididik Tuhan, itu tanda cinta, bukan Tuhan marah. Selesaikan kewajiban hutang. Dan jika kamu bantulah sesuai kapasitas. Guard your heart daripada follow your heart. Focus on your being than your doing. And you will know your being through the Bible. Larilah dari dosa seksual, jangan tunggu menyesal karena konsekuensinya datang. Gambaran masa depanmu dapat dilihat dari kerajinanmu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Dari Amsal 1 sampai yang ke-7 Tuhan, setiap tema-tema besar di dalamnya yang untuk usia kami sudah dengar. Berdoa ini, it's not just knowledge transformation, it's not just about knowledge, but it's become an impartation of spiritual lives. Berdoa Tuhan, apa yang kami baca nggak hanya jadi pengetahuan, nggak jadi sesuatu quote yang bagus untuk di-post Tuhan, tapi jadi hidup yang bisa dilihat oleh orang lain. Kami mau jadi orang yang berhikmat, dan kami bisa mulai itu dengan jadi orang yang takut akan Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, dan kami percaya Tuhan akan menuntun langkah kami. Dengan berkat yang daripada Tuhan, kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, aku berdoa kiranya setiap anak-anakmu di tempat ini boleh dipenuhi dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita ambil roti dan anggur kita.